Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Islam Official. Senang sekali bisa berbagi kisah penuh hikmah dengan sahabat semua. Untuk kisah kali ini, kita akan menyimak cerita berjudul Keajaiban Perbendaharaan dari Surga. Sebuah kisah yang mengingatkan kita keburukan dan kebatilan pasti akan hancur dengan kebaikan dan pentingnya tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Sebelum kita mulai, yuk tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa like, subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan keberkahan. Langsung saja, kita masuk ke kisahnya. Keajaiban orang yang sering membaca Hauqalah. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pria bernama Pak Hasan. Ia adalah seorang tukang becak yang dikenal rendah hati dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Walaupun penghasilannya tidak seberapa, Pak Hasan tidak pernah mengeluh. Ada satu amalan yang tidak pernah ia tinggalkan, yaitu membaca Hauqalah, la haula wa la quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Zikir ini senantiasa ia lantunkan, baik saat bekerja, saat beristirahat, maupun ketika menghadapi kesulitan. Keajaiban pertama, selamat dari musibah mengerikan. Suatu hari, seperti biasa, Pak Hasan mengayuh becaknya di jalan raya yang ramai. Saat itu, ia tengah mengantar seorang penumpang menuju pasar. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara klakson keras. Sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi, tampaknya mengalami remblong. Orang-orang di sekitar berteriak, memberi isyarat kepada Pak Hasan untuk segera menepi. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, truk itu sudah hampir menabraknya. Dalam kepanikannya, mulut Pak Hasan spontan mengucapkan, la haula wa la quwata illa billah berulang kali. Seketika, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Truk besar yang sudah sangat dekat dengan becaknya tiba-tiba berhenti dengan sendirinya, hanya beberapa sentimeter dari posisi Pak Hasan. Sopir truk keluar dengan wajah pucat, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak, saya sudah menginjak rem dari tadi, tapi truk ini baru berhenti sekarang. Seolah-olah ada sesuatu yang menahannya, ujar sang sopir dengan napas tersengal. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu pun terheran-heran. Beberapa di antara mereka berbisik, mengatakan bahwa ini pasti pertolongan Allah bagi orang yang bertakwa. Pak Hasan tersenyum, hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa tidak ada kekuatan yang bisa menyelamatkannya selain pertolongan Allah. Keajaiban kedua, hutang lunas tanpa diduga. Pak Hasan bukan hanya menghadapi bahaya di jalan, tetapi juga menghadapi tekanan ekonomi. Beberapa bulan terakhir, ia kesulitan membayar hutang kepada seorang pedagang sayur di pasar. Ia telah berusaha keras, tetapi penghasilannya yang pas-pasan membuatnya belum bisa melunasi utang tersebut. Namun, ia tidak putus asa. Setiap hari, ia terus bekerja dan membaca Hauqalah, yakin bahwa Allah pasti akan membukakan jalan. Suatu hari, seorang pria kaya yang sering menggunakan jasa becaknya bertanya kepadanya, Pak Hasan, akhir-akhir ini saya melihat Anda tampak lebih lelah. Apakah Anda memiliki masalah? Dengan senyum khasnya, Pak Hasan hanya menjawab, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Saya hanya sedang berusaha melunasi hutang saya. Tanpa diduga, pria kaya itu merogoh dompetnya dan memberikan sejumlah uang kepada Pak Hasan. Anggap ini hadiah dari saya. Gunakan untuk melunasi hutang Anda dan sisanya untuk keluarga. Pak Hasan terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia tak menyangka pertolongan Allah datang melalui cara yang begitu tak terduga. Ia segera menuju pasar dan melunasi seluruh hutangnya. Pedagang sayur yang menerima pembayaran itu pun terkejut. Saya tidak menyangka Pak Hasan bisa melunasi hutangnya secepat ini.
Barangkali ini berkah dari doa-doa dan zikir yang selalu Anda ucapkan. Pak Hasan hanya tersenyum dan berbisik, La haula wa la quwata illa billah. Keajaiban ketiga, kesembuhan dari penyakit. Beberapa tahun berlalu, Pak Hasan mulai menua. Tubuhnya tak sekuat dulu, dan ia jatuh sakit cukup parah. Dokter memvonisnya menderita komplikasi penyakit yang sulit disembuhkan. Keluarga dan teman-temannya sudah mulai pasrah. Namun, Pak Hasan tetap tenang. Dalam sakitnya, ia terus mengulang hauqalah, meyakini bahwa kesembuhan hanya berasal dari Allah. Ajaibnya, meskipun dokter mengatakan kondisinya akan memburuk, perlahan-lahan Pak Hasan mulai membaik. Hari demi hari, kesehatannya semakin pulih. Dokter yang menanganinya terheran-heran dengan pemulihannya yang lebih cepat dari perkiraan. Secara medis, ini sulit dijelaskan, kata dokter. Tapi jika Anda yakin bahwa ini karena doa dan keyakinan Anda, maka itu mungkin benar. Pak Hasan tersenyum penuh syukur. Ia tahu bahwa kekuatan hauqalah bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah keyakinan yang benar-benar mampu mendatangkan pertolongan Allah dalam bentuk yang tak terduga. Kesimpulan, kisah Pak Hasan adalah bukti nyata bahwa siapapun yang membiasakan membaca la haula wa la quwata illa billah akan selalu mendapat pertolongan Allah dalam berbagai keadaan. Baik dalam musibah, kesulitan ekonomi, atau penyakit, Allah akan selalu memberi jalan keluar dengan cara yang tidak terduga. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari usaha manusia semata, tetapi dari keyakinan dan ketergantungan penuh kepada Allah. Maka, marilah kita membiasakan membaca hauqalah setiap hari, karena di dalamnya terdapat keberkahan dan pertolongan yang luar biasa. Barang siapa yang memperbanyak membaca hauqalah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dan keselamatan baginya. Semoga kisah ini menginspirasi dan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Amin. Oke sahabat, terima kasih sudah mendengarkan kisah kali ini. 2. Bagaimana menurut kalian tentang cerita keajaiban perbendaharaan dari surga ini? Apakah kalian pernah mendengar kisah serupa tentang ini? Atau mungkin ada pengalaman lain yang ingin sahabat bagikan? Tulis di kolom komentar ya. Silakan ambil hikmah dari cerita ini, bahwa barang siapa yang memperbanyak membaca hauqalah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dan keselamatan baginya adalah kehendak Allah untuk menguji dan menaikkan iman kita. Karena pada akhirnya, hanya Allah lah tempat kita kembali. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan rezeki, umur panjang, dan anak syolih-syolihah untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan keberkahan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.